Halo teman-teman dan Bapak dosen yang kami hormati, dalam video kali ini kami akan menampilkan hasil observasi kami tentang penerapan Perda Kota Medan nomor 2 tahun 2021 tentang pencabutan peraturan daerah Kota Medan nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Ramadan Firmanda, Rizky Andina Nasution, Jadid Darari Lubis, Eti Pasaribu, Rizky Tanuzul Ramadhani Sinaga, Josephine Anastasia Limbong, dan Andika Pratama. Nah, untuk penjelasan yang pertama, kami akan menampilkan video penjelasan dari narasumber yang kami wawancarai tentang latar belakang dari pembentukan perda ini, kemudian urgensi dan tujuan dari pembentukan Perda Kota Medan. Peraturan daerah Kota Medan nomor 1 tahun 2013 yang sudah disahkan itu karena tidak dilaksanakan pinjaman daerahnya, ya kan? Karena tidak jadi dilaksanakan pinjaman daerahnya, makanya dia dicabut. Itulah urgensinya dicabut. Kita kan awalnya membuat regulasi dalam bentuk peraturan daerah nomor 1 tahun 2003, nomor 1 tahun 2003. Tujuan perda itu dibuat adalah untuk melakukan pinjaman ke pemerintah pusat. Karena itu tidak jadi dilakukan, maka perdanya akan tidak berfungsi. Karena perdanya tidak lagi berfungsi untuk melakukan pinjaman, maka dia dicabut. Itulah pentingnya kita cabut itu. Karena jangan sampai ada regulasi yang kita buat tidak jadi apa-apa. Hukum itu dibuatkan itu untuk kemanfaatan, untuk kepastian hukum, ya kan? Kalau dua ajas ini juga nggak terpenuhi, kan perda ini tidak ada gunanya istilahnya. Karena tidak jadi dilakukan pinjaman. Itu dia. Tidak jadi, maka pemerintah Kota Medan mengajukan untuk pencabutan pencabutan perda ini. Itu urgensinya. Kalau soal aktor tadi, ya sudah disampaikan itu ini. Kemudian peruntukannya itu untuk restrukturisasi pajak tradisional, karena kan kenapa penting waktu itu kita disepakati pemerintah dan DPR Medan untuk melakukan restrukturisasi pasar supaya tingkat perekonomian masyarakat itu bisa meningkat. Kalau sekarang kondisinya pajak kita itu terkesan tidak kurang bersih, receh atau segala macam. Ini kan harus ditingkatkan supaya orang datang ke situ. Bagaimana cara meningkatkannya? Maka harus dibangunlah fasilitas di pajak tradisional, ya kan? Tapi untuk membangun dan merestrukturisasi pajak tradisional itu kan butuh biaya. Sementara kita di sini secara anggaran belum mampu untuk melakukan itu. Karena pemerintah pusat memberikan peluang untuk melakukan pinjaman daerah ke pemerintah pusat, kita lakukan itu dalam rangka mempercepat proses peningkatan pajak tradisional. Kemudian video selanjutnya menjelaskan siapa saja sih aktor yang terlibat dalam proses perancangan perda ini. DPR itu sampaikan nanti ke perda diskusinya. Di DPR ini kan ada 9 alat kelengkapan. Dia ada pimpinan, ada komisi, ada BKD, Badan Kehormatan Dewan, ada Perda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, ada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran. Jadi ada 9. Nah, khusus untuk rekomendasi peraturan daerah sehingga menjadi penjadwalan paripurna itu di Perda rekomendasinya. Nah, nanti ini kebetulan Pak Mursal sudah saya setiap hari sedikit banyak tahu dia tentang pinjaman daerah ini. Nanti kita minta beliau menyampaikan apa yang adik-adik tanyakan tadi. Tapi kalau cerita aktor tadi, bahwa aktor kalau sudah namanya peraturan daerah itu yang membuat keputusan lembaga itu keputusan DPRD, maka aktornya anggota DPRD. Aktor kan, itu
anggota DPRD. Lahir dari mana perda itu? Dari DPRD Medan misalnya. Ya aktornya DPRD Medan, anggotanya dari pimpinan sampai ke anggota. Ya, ketika dia menjadi putusan lembaga. Tapi untuk di internalnya rekomendasi sehingga dia menjadi pembahasan itu di perda. Untuk perda dia ada usulan dari pemerintah kota, kemudian ada dari inisiatif anggota DPRD. Kemudian, apakah ada resistensi dari perda ini? Mari kita simak penjelasan dari Bapak narasumber ini. Ini dalam di DPR ini mekanismenya itu kan setiap peraturan daerah yang mau dikeluarkan itu kan ada 3 tahapan. Pertama ada nota pengantar, penyampaian dari pemerintah daerah atau usulan dewan dibacakan paripurna. Setelah itu terhadap nota pengantar ini maka ada pemandangan mengenai praksi. Pemandangan praksi lah tadi yang di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaan praksi masing-masing. Tapi kan itu nggak bisa kita sebutkan secara internal. Kalau kalian menyebutkan itu harus ke persidangan kalau mendapatkan itu, bukan di sini kan. Setelah itu, setelah ada pemandangan umum, ada namanya pemandangan umum, ada namanya jawaban wali kota. Jadi sudah kita sampaikan misalnya, kenapa harus dicabut perda? Kan kepentingannya dulu gitu ya kan. Nanti pemerintah daerah menjawab. Lalu ada keputusan bersama. Keputusan bersama itulah finalisasinya. Apakah perda itu mau dipertahankan tidak dipertahankan tergantung apa pendapat dari seluruh fraksi yang ada. Kan gitu ya. Di sini ada 8 fraksi misalnya. Dari 8 fraksi ini kalau satu tak setuju, tujuhnya setuju, jalan juga. Karena kan bagian dari sistem demokrasi kita kan. Gitu ya. Jadi kalau ditanya resistensi sebenarnya nggak ada resistensinya. Nggak ada mau kita pertahankan. Argumentasi hukum apa yang mau kita buat untuk mempertahankan agar perda ini misalnya tetap dijalankan atau tetap dicabut? Nah, paling yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pijakan karena adanya perubahan regulasi dari pusat, itu saja. Kalau misalnya dari 2003 sampai 2001 regulasi peminjaman daerah itu tidak berubah, mungkin juga bisa kita laksanakan kan? Tapi karena berubah kan, ya bisa lagi. Itu yang kemudian harus kita pahami dalam pembuatan atau melahirkan regulasi di tingkat legislasi yang seperti ini. Jadi seluruh yang kita buat ini kan perda itu kan paling bawah ya dari struktur perundang-undangan kita. Ada perda, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, peraturan presiden, kan peraturan pemerintah, kemudian undang-undang, perpu dan undang-undang dasar. Jadi perda ini tidak boleh bertentangan dengan hierarki perundang-undangan kita di atasnya. Kalau yang di atasnya bilang tak bisa lagi, perda ini ya otomatis gitu. Jadi resistensi sebenarnya nggak ada. Kalau mau ditanya di situnya ya. Dan yang terakhir, apa yang menjadi hambatan pro dan kontra dalam proses perancangan perda ini? Mari kita simak video dari narasumber yang kami wawancarai. Dan setiap tahun di DPRD ini ada namanya paripurna prolegda, program legislasi daerah. Jadi disahkan dulu dalam setahun ini berapa rencana program legislasi daerah mau dibahas. Katakanlah hasil rapat kerja DPR ada lebih kurang 30 rancangan peraturan daerah misalnya. Tapi kan ada di setiap tahun itu ada yang rutin yang tak bisa rancangan perda itu yang tidak dilakukan wajib apa itu RAPBD, BAPBD, LPJ, LKPJ. Nah, itu rancangan juga dan itu tidak boleh tidak dalam prolegda dia masuk. Jadi kalau pro kontra itu biasa dalam lembaga politik. Kayaknya waktu pencabutan ini nggak ada pro kontra. Setuju karena itu menjadi keputusan. Ya. Dan
Nanti kalau cerita isinya berantem di dalam kan yang jelas apa menjadi putusan dan itu dari sama itu kan putusan besar. Baiklah Bapak dosen dan teman-teman sekalian, demikianlah hasil observasi kami yang dapat kami tampilkan. Jika ada kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. See your face, it's true. The skies are bright and blue. It's a beautiful day Ada nomor 2 ini? with you.